Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keuangan publik, sedikit pengantar dan juga barang publik kali ini. Sebelumnya Pak share screen dulu materinya. Sudah jelas di situ ya? Iya, Pak. Oke. Jadi keuangan publik itu adalah bagian dari ilmu ekonomi mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Jadi termasuk pemerintah itu, jadi kalau misalnya jangan mendengar kata-kata pemerintah, itulah arti seluruh unit pemerintahan, entah kepresidenan, kemudian juga struktur bupati, camat, sampai dia kepada ketua RT itu menjadi struktur pemerintahan. Kemudian keuangan publik menjelaskan menganalisis belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh pemerintah dan juga mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis pajak tertentu. Nah, itulah salah satu pokok yang menjadi fokus daripada keuangan publik itu sendiri. Kemudian selanjutnya ya ini alasan mempelajari keuangan publik. Keuangan publik erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, yaitu politik anggaran. Kemudian sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar nilainya di sini. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu? Digunakan untuk apa uang tersebut? Dan apakah uang tersebut digunakan dengan bijak? Kemudian apakah hasil penerimaan pajak, terutama pajak penghasilan atau PPH, dari rumah tangga memang relevan dengan aktivitas sektor publik saat ini. Kemudian apakah pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan secara bijaksana. Ini beberapa pertanyaan biasanya timbul dari keuangan publik itu sendiri. Kemudian masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. Jadi pajak ini sebagai biaya bagi masyarakat sebenarnya, yang harusnya dia tuh mendapatkan uang penghasilan full, ternyata ketika ada pajak dia berkurang, itu dikatakan biaya. Makanya di sini masyarakat tentu menagih, buat apa sih uang pajak yang sudah kami bayarkan? Bisa uang tersebut untuk infrastruktur, bisa juga untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Nah itu. Kemudian masuk kepada barang publik langsung untuk materi kali ini. Nah, pertanyaan disampaikan oleh Jana tadi, ada dua karakter kunci dalam mengklasifikasi suatu barang menjadi barang publik. Jadi nggak semua barang yang kita temui ini dikatakan barang publik, kan bisa. Dia ada namanya karakteristik. Yang pertama non-rivalry, yaitu tidak ada persaingan dalam konsumsinya. Kemudian yang kedua non-excludability, tidak dapat dikecualikan. Jadi barang publik ini contohnya seperti halnya gambar di samping dan di bawah, yaitu Menara Sutek, semuanya memilikinya, tidak ada persaingan di dalamnya. Kemudian fasilitas infrastruktur jalan raya semua bisa memilikinya. Kemudian juga jembatan penyeberangan, kayak di Palembang jembatan Musi 2, jembatan Ampera, Musi 4, Musi 6, itu semua punya masyarakat. Makanya fasilitas-fasilitas publik tersebut wajib kiranya kita jaga selalu. Nah itu. Kemudian barang publik tidak dikonsumsi dalam artian dipakai habis, melainkan barang tersebut dapat dinikmati, bukan dimakan. Misalnya ada rel kereta api, itu fasilitas untuk transportasi umum. Nggak boleh kita misalnya egois. Kan banyak beberapa oknum tersebut mengambil puing-puing besi dari rel kereta tersebut. Nah, itu salah satu tindakan yang dapat merugikan negara. Kemudian barang publik merupakan non-monopoly in consumption. Nah, ini artinya kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lainnya. Kemudian untuk sifat pokoknya, barang ini tidak dapat dimiliki, ini punya orang lain, punya orang banyak. Kemudian sekali sudah tersedia, maka barang-barang ini akan tersedia merata bagi semua orang. Jadi kalau misalnya ada infrastruktur jalan penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain, alangkah baiknya di tempat lain juga harus sama dong. Bukan hanya di daerah perkotaan saja yang ada infrastruktur seperti itu. Daerah-daerah terpencil sekalipun yang butuh akan adanya infrastruktur jalan. Kemudian sifat pokoknya barang ini tidak dapat dimiliki sekali sudah tersedia yang tadi. Kemudian akibatnya konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Tidak perlu bagi seorang untuk memiliki agar dapat memanfaatkannya. Jadi kalau ada jalan, ini sudah dinikmati oleh orang banyak. Tapi kalau semakin banyak orang yang menikmati jalan tersebut, ya otomatis akan mengurangi kepuasan kita. Kok bisa, Pak? Ya kalau misalnya macet panjang di jalan kan itu akan
akan apa ya, akan merugikan. Waktu kita sudah terpangkas, kemudian juga panas juga, bensin habis dan sebagainya macam. Kemudian non-excludability ini artinya yaitu tidak ada cara mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik. Misalnya pertahanan nasional. Semua orang masyarakat Indonesia ini berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan selama mereka berada di Indonesia. Makanya tugas pertahanan untuk memberikan rasa tersebut. Kemudian manfaatnya akan berlaku sama bagi semua orang meskipun mereka dapat mempunyai referensi yang beda-beda. Nah ini kira-kira kalau misalnya di suatu tempat sedang berselisih kan kita nggak bisa nonton bareng, nggak bisa keluar bareng, nggak bisa merayakan ulang tahun ulang tahun berbagai acara yang heboh-heboh di luar sana nggak bisa karena misalnya sedang nggak kondusif kondisi Indonesia, yaitu salah satu yang excludability. Kemudian perbedaan antara barang publik dan barang pribadi. Nah, di sini. Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas atau dampak. Sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal, juga akan dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Contohnya, barang publik yang menghasilkan manfaat eksternal adalah pertahanan nasional seperti yang dijelaskan tadi. Dan contoh barang publik yang menghasilkan beban eksternal adalah penyediaan mesin atau peralatan yang menyebabkan adanya polusi udara. Nah, jadi sebenarnya dampak negatif dari adanya barang publik ini bisa polusi, positifnya bisa mempermudah, itu salah satu. Dan biaya marginal untuk distribusi barang publik kepada konsumen adalah nol, hanya merupakan efek dari sifat monopoly consumption. Tidak ada persen untuk mendapatkannya. Kemudian di sini, alasan terjadinya perbedaan antara barang publik dengan barang pribadi. Sini karena kegagalan pasar. Mekanisme pasar didasarkan pada pertukaran dan pertukaran hanya terjadi jika hak eksklusif bagi pihak yang membelinya. Nah, di sini. Dalam sistem pasar, produsen akan memproduksi barang jika konsumen membutuhkan barang itu. Hanya pihak yang bersedia membayar barang yang dapat memperoleh manfaat atas barang. Dalam kondisi ini, pasar menjadi efisien karena transaksi pemanfaatan barang sebagai suatu tender terbuka. Dan setiap orang boleh mengikuti tender sehingga tidak ada yang dirugikan. Maka di sini, inilah kenapa perbedaan antara barang publik dan barang pribadi. Kalau barang pribadi itu dia ada hak eksklusif. Tidak semua orang bisa memiliki, hak orang-orang tertentu saja. Karena pemerintah nggak bisa dong menyediakan semua kebutuhan punya masyarakat. Makanya itu hanya kebutuhan yang benar-benar untuk semua orang. Kalau untuk sifatnya itu untuk gaya hidup itu nggak bisa. Makanya perusahaan-perusahaan swasta juga ikut di dalam tender tersebut. Jika ada permintaan, maka ada penawaran barang dari situ. Kemudian yang kedua, dalam penyediaan barang publik tidak terjadi mekanisme pasar yang efisien. Satu orang tidak akan dapat cara eksklusif memanfaatkan barang publik. Karena apabila orang tersebut mengkonsumsi, pada saat yang sama orang atau pihak lain dapat mengkonsumsi barang publik tersebut secara bersama-sama. Ini kalau barang publik ya. Satu orang pakai, pasti semuanya juga akan pakai, tidak akan berkurang rasa. Kemudian konsumen juga tidak bersedia untuk melakukan pembayaran atas barang publik tadi. Yang penting bahwa orang lain juga menikmati barang yang sama. Ngapain aku bayar kan? Nah, itu salah satunya itu dengan pajak sebenarnya. Kita membayar barang publik tersebut. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh satu pihak akan sama dengan manfaat yang dirasakan pihak lain. Sehingga pembayaran hanya oleh satu konsumen tidak signifikan. Kemudian hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak ada, dan dengan demikian maka tugas pemerintah yang harus bersedia memproduksi barang publik tersebut. Pemerintah juga harus mengambil tindakan apabila mekanisme pasar tersebut tidak berjalan. Ini peran pemerintah dalam hal pengawasan pasar. Kemudian untuk permasalahan yang muncul ditinjau dari proses penyediaan barang publik dari sisi pemerintah, bagaimana pemerintah harus menentukan berapa banyak barang publik yang perlu diadakan. Jadi terlalu banyak barang publik itu jadi kendala. Bagaimana perawatan nanti, apakah sudah pas pengadaan barang publik tersebut. Kemudian kesulitan akan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik, berapa konsumen harus membayar dan bagaimana manfaat yang akan dapat diraih oleh konsumen. Ini beberapa permasalahan dari masyarakat dalam hal penyediaan barang publik itu sendiri. Kemudian dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan bahwa pemerintah berapa menilai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah, karena konsumen kan cuma menggunakan, bukan menilai harga. Kemudian persediaan barang publik tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi individu. Kemudian konsumen tidak mempunyai hak suara secara perorangan untuk menyatakan bagaimana nilai pelayanan yang nyata bagi mereka.
Kecuali ada jaminan konsumen lain juga akan melakukan hal yang sama di sini. Dan terakhir, konsumen akan dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan pemerintah. Nah, di sini mau bertanya, apa sih Pak free rider itu? Nah, di sini yang dijelaskan. Free rider adalah sebuah sistem yang meminta kontribusi masyarakat secara sukarela untuk penyediaan sumber pembiayaan barang publik akan dapat jalan prioritas publik yang terdiri dari berbagai macam individu. Dalam kelompok kecil, di mana masing-masing orang kenal satu sama lain. Apabila mereka mempunyai gagasan terhadap penyediaan suatu barang, akan lebih mudah mencapai kompromi. Setiap anggota mudah mengidentifikasi manfaat barang tersebut karena dia cangkupannya kan luas. Apa enggak begitu luas. Contohnya penghuni apartemen mewah, bisa juga penghuni perumahan misalnya. Mereka mempunyai kepentingan yang sama, jumlah orangnya terbatas sehingga mudah untuk kompromi dalam penyediaan barang publik seperti keamanan, pembangunan jalan dan lain-lain, penerangan. Nah, makanya kalau misalnya warga perumahan juga harus berunding sih. Fasilitas umumnya yang harus disediakan oleh pejabatnya siapa sih? Oleh mereka. Tuh mereka tahu apa yang dibutuhkan, mereka tahu juga manfaatnya gimana. Itulah namanya itu free yang di sini. Kemudian kompromi dalam penyediaan barang publik akan sulit terjadi jika jumlah orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bertambah. Karena informasi tentang selera, kemampuan ekonomi, tentang manfaat nyata atas pengadaan barang publik semakin berkurang. Nah, akibatnya, beberapa orang dengan sukarela memberikan kontribusi untuk penyediaan barang publik. Namun, di lain pihak, terdapat segelintir orang yang enggan memberikan kontribusi secara sukarela, disebut free rider. Orang yang mengambil manfaat tanpa memberikan kontribusi. Jadi dia tuh cuman nembeng aja. Ada fasilitas dia menikmati, cuman pada saat iuran dia nggak mau bayar. Nah itu salah satu free rider namanya. Problem akan muncul jika jumlah free rider semakin banyak karena akhirnya semua anggota kelompok tidak dapat menikmati kenyamanan barang publik. Ya kalau misalnya di sebuah perumahan orang bayar iuran keamanan aja masih susah, otomatis apa? Ya susah juga nanti untuk bayar keamanannya. Otomatis malah ujung-ujungnya tidak ada keamanan di situ. Nah itulah jadi namanya free rider itu akan berpengaruh sebenarnya orang-orang nggak mau bayar itu kira-kira. Begitu saja mungkin materinya. Silakan jika ada yang ditanyakan Jana terkait hal tersebut. Tidak Pak, cukup. Oke, Bapak kira cukup. Untuk minggu depan sama tugasnya ngeresum juga. Baik, Pak. Jadi nanti dijelaskan dulu, habis itu baru nanti Bapak yang menambahkan. Kalau jika ada salah kata perbuatan, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.